Nah ini gue ada pertanyaan nih unik nih, kalau netizen tanyanya biasa sama, mereka Mmm, pengen tahu, oh sahamnya apa. mmm, Kalau misalnya gue bikin pertanyaan lebih unik, mmm, lu cuman boleh pilih 3 saham, heeh, cuman nggak boleh lu trade dalam setahun, nah, lu harus hold-nya 10 tahun. hold-nya 10 tahun ya? 10 tahun, kira-kira apa? Ya ini di sekarang nih, di pikiran lu aja. Tapi gue udah kondisi kaya seperti sekarang. Iya, kondisinya lu kayak seperti sekarang. Kayak seperti sekarang gue masuknya blue chip. Blue chip-nya apa? Tiganya apa? Blue chip gua mungkin satu, Mandiri, 2, BNI, 3, BRI, Oke, jadi lu masuk 3 itu ya? 3 itu. Kena Sekarang pun juga gua ada masuk 3 oke, itu. kenapa yang BUMN, Bro? Bukannya berbahaya ketika misalnya let's Heeh, say, ini gua ngomong Wakanda ya, mmm, pemerintah Wakanda mmm, tiba-tiba mau hapus mikro punya heeh, loan, heeh. itu kan pasti asing hilang semua. Karena gua merasa, pertama dividennya itu udah gede banget. Sekarang nih kalau lu masuk Mandiri itu dividennya itu 9%. 9,5 Bro. Anggap dia crash lagi deh, jadi 11%. Gue beli lagi aja Bro, di bawah. Terus BNI itu 9% dividennya. Tapi kalau lu lihat ya, pembukuan dia tuh sebenarnya di harga sekarang tuh bukan 9%, bisa 10-11%. Jadi gue beli aja, gak usah gue jual-jual 10 tahun. Let's say, gue sih ada masuk ya, gue ada masuk ratusan M. Lu anggap jelek-jelek deh, cepet aja. Ya. Cepet M aja lu bego-bego 10 M Bro. Tap 10% tuh 10 M setiap tahun. tapi lu nggak mau ngincar capital gain ya? Karena kalau kita lihat Mmm, dari Mandiri sama BRI sendiri, mmm, BRI kan earnings-nya nih mulai turun kalau kita mmm, lihat. Labanya nih kayaknya forecast ke depannya mhm. makin turun dia. Lu nggak Tapi ada concern soal itu tapi? enggak, gue merasa si Danantara ini pasti ngerapiin kali ya. Tapi gue memang gedenya bukan di BRI sih, gue gedenya itu di Mandiri. Oke, Mandiri itu lebih corporate, kalau BRI itu lebih yang middle to low ya. ya, Jadi gue emang lebih high-nya tuh di Mandiri, Mandiri sama BNI, karena ya, dua-duanya corporate. oke, Nah jadi corporate masih aman kan. Jadi gue bego-bego nih. Terus udah gitu Bro, ini kan kita podcast bulan ya, Desember ya. Dia tuh bagi dividen bulan Maret Bro. ya, Berarti Januari, Februari, Maret. 3 bulan lagi kita dapat 10%. ya, Bego-bego doang Bro. oke, Jadi gua itu sih. oke, Terus mungkin ada jeleknya, misalnya ketakutannya misalnya bulan Desember ini ada outflow ya dari asing. Misalnya MSCI dirubah, lalu asing keluar, pasti yang terdampak kan mungkin blue chip terdampak kan, ya, outflow kan. Terus dia jadi 12% misal dividennya. Sikat lagi Bro, lebih banyak. Lu nggak usah oke, kerja Bro. oke. Lu mau setiap bulan travel pakai first class juga duit lu nggak habis. Nah ini 10 M. mungkin pertanyaan ini ada gua tambahin lagi nih pertanyaan Heeh. satu lagi.